Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media Nah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial tertinggi di dunia. Platform seperti Instagram telah menjadi bagian dari keseharian, bukan hanya sebagai sarana berbagi momen, tetapi juga sebagai ruang pembentuk cara kita melihat diri. Namun, di balik kemudahan berbagi foto dan interaksi visual, terdapat fenomena lain yang lebih dalam, yaitu munculnya ketidakpuasan terhadap tubuh. Unggahan di Instagram seringkali menampilkan standar kecantikan yang ideal dan sulit dijangkau, menciptakan jarak antara diri nyata dan diri yang diinginkan. Pada video ini akan mengulas secara singkat hasil penelitian yang dilakukan oleh Bernadea Linawati dan Afin Fadila Helmi tentang bagaimana peran sikap Pada video ini akan mengulas secara singkat hasil penelitian yang dilakukan oleh Bernadea Linawati dan Afin Fadila Helmi tentang bagaimana peran sikap sosiokultural menjadi mediator antara aktivitas foto Instagram dan ketidakpuasan tubuh pada wanita dewasa muda di Indonesia. Mbak scrollin dong. Terus. Nah. Ketidakpuasan tubuh atau body kaget. Kebalik mungkin scrollnya. Ke atas Mbak, coba. Kebalik. Nah, itu. Kok bisa hilang ya? Tuh. Nah, itu, dah. Ketidakpuasan tubuh atau body dissatisfaction adalah perasaan negatif seseorang terhadap fisik atau penampilannya. Fenomena ini umumnya muncul pada masa remaja dan berlanjut hingga dewasa muda, yakni periode antara usia 18 hingga 24 tahun. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas foto di Instagram memiliki hubungan positif dengan meningkatnya ketidakpuasan tubuh. Mengapa demikian? Karena pengguna cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain, terutama dengan unggahan yang telah melalui proses penyuntingan. Media sosial kini berperan besar membentuk citra tubuh, sejajar dengan pengaruh orang tua dan teman sebaya. Untuk memahami bagaimana media memengaruhi pandangan seseorang terhadap tubuhnya, kita dapat melihat konsep sikap sosiokultural terhadap penampilan. Model sosiokultural menjelaskan bahwa masyarakat memiliki standar ideal tentang kecantikan yang disebarkan melalui berbagai agen sosial termasuk media. Lalu terus. Nah, terus sampai itunya ke bawah. Sampai di bawah. Untuk memahami bagaimana media memengaruhi pandangan seseorang terhadap tubuhnya, kita dapat melihat konsep sikap sosiokultural terhadap penampilan. Model sosiokultural menjelaskan bahwa masyarakat memiliki standar ideal tentang kecantikan yang disebarkan melalui berbagai agen sosial termasuk media, lalu diinternalisasi oleh individu. Dua aspek utama dari sikap sosiokultural yang berperan penting adalah yang pertama, internalisasi atau internalization, yakni sejauh mana seseorang menerima dan terpengaruh standar kecantikan yang ideal. Yang kedua adalah tekanan sosial atau social pressure, yakni sejauh mana individu merasa terdorong atau ditekan oleh lingkungan untuk memenuhi standar tersebut.
Dalam lingkungan kolektivis seperti masyarakat Asia Timur, orang cenderung lebih mudah menginternalisasi standar ideal dan merasa tertekan untuk memenuhinya. Penelitian oleh Bernadea Linawati dan Afin Fadila Helmi melihat peran sikap sosiokultural dalam hubungan antara aktivitas foto dan ketidakpuasan tubuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei daring terhadap, penelitian ini Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei daring terhadap 311 wanita. Kok bisa menggunakan itu? Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei daring terhadap 311 wanita berusia 18 hingga 24 tahun. Seluruhnya merupakan pengguna aktif Instagram. Mereka mengisi 3 instrumen utama, yakni skala aktivitas foto Instagram, skala ketidakpuasan tubuh, dan skala sikap sosial kultural terhadap penampilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap sosiokultural memediasi secara penuh hubungan antara aktivitas foto Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap sosiokultural memediasi secara penuh hubungan antara aktivitas foto Instagram dan ketidakpuasan tubuh. Artinya, aktivitas foto di Instagram tidak secara langsung mempengaruhi ketidakpuasan tubuh, tetapi bekerja melalui proses internalisasi dan tekanan sosial. Ketika diuji lebih lanjut, ditemukan bahwa internalisasi berperan sebagai mediasi Ketika diuji lebih lanjut, ditemukan bahwa internalisasi berperan sebagai mediasi parsial, yakni memberikan kontribusi hampir setengah dari efek keseluruhan. Sedangkan tekanan sosial sebaliknya berperan sebagai mediasi penuh dan memberikan pengaruh paling besar, yakni hingga 95,9% dari total efek. Temuan ini menegaskan bahwa wanita dewasa muda Indonesia sangat dipengaruhi oleh tekanan sosial dari lingkungan, baik dari teman sebaya, keluarga, maupun media dalam membentuk persepsi terhadap tubuh dan kecantikannya. Melalui penelitian ini, kita belajar bahwa media sosial bukan sekedar ruang berbagi gambar, tetapi juga ruang yang membentuk cara seseorang memandang dirinya sendiri. Meningkatkan kesadaran kritis terhadap pengaruh sosiokultural dapat menjadi langkah awal menuju penerimaan diri yang lebih sehat. Jika kamu ingin mengetahui lebih dalam tentang hasil penelitian ini, kamu bisa membaca artikel lengkapnya melalui tautan di deskripsi video ini. Terima kasih.